Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aulia Oktavia dalam mata kuliah Matematika Terapan 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inverse matrix. Jadi inverse matrix ini adalah kebalikan dari suatu matriks. Jadi misalkan matriks saya bernama matriks A, maka inverse-nya adalah A inverse. Nah, ditulis seperti ini. Ini adalah kebalikan dari matriks A atau inverse dari matriks A. Nah, matriks persegi ini dia punya sifat. Jadi, jika suatu matriks bujur sangkar A dikalikan dengan inverse-nya, yaitu A inverse, ini akan menghasilkan sebuah matriks baru, yaitu matriks identitas, gitu ya. Matriks identitas ini adalah matriks yang diagonal utamanya berisi 1, sementara elemen-elemen lainnya itu berisi 0. Nah, jadi untuk pertama kali yang saya bahas di sini adalah inverse dari matriks berordo 2x2. Inverse matriks ordo 2x2. Jadi misalkan saya punya matriks A, ini berisikan A, B, C, D, maka inverse-nya ditulis adalah A inverse. Ini adalah 1 per determinan dari matriks A dikalikan dengan adjoinnya. Jadi khusus untuk matriks 2x2, adjoinnya adalah kita tukar posisi diagonal utamanya A dengan D, berarti di sini DA. Nah, sementara diagonal lainnya kita ganti tanda, min B, min C. Nah, inilah inverse dari matriks 2x2. Jadi contohnya, misalkan di sini saya punya matriks A-nya adalah 7, 4, 1, 6. Maka inverse dari matriks A ini adalah 1 per determinan A. Determinan A adalah diagonal perkalian diagonal utama, berarti 7 kali 6, 42, yang dikurang dengan 4 kali 1, 4, dikalikan dengan, kita ganti posisi 6 dan 7, 6, 7, min 4, min 1. Maka hasilnya adalah 1 per 38 kali 6, min 4, min 1, dan 7. Nah, ini boleh sampai di sini aja, atau mau dikalikan ke dalam juga boleh ya. Jadi hasilnya adalah 6 per 38, min 4 per 38, min 1 per 38, dan 7 per 38. Inilah inverse dari matriks A ini. Jadi kalau untuk matriks 2x2 ini masih gampang ya mencari inverse-nya, karena adjoinnya cukup di sini aja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke inverse matriks 3x3. Nah, inverse matriks 3x3. Jadi ingat, apapun matriksnya yang penting dia persegi ya. Kalau matriks persegi dia pasti punya inverse, tapi kalau bukan persegi dia nggak ada inverse. Jadi ini 1 per determinan A dikali dengan adjoin dari matriks A. Nah, yang membedakan dari matriks 3x3 dan 2x3 dan 2x2 ini adalah dalam mencari adjoinnya. Nah, misalkan kita langsung saja ke soal kali ya, biar lebih gampang dalam penerapannya. Misalkan matriks saya, matriks A adalah 2, 7, 4, 3, 1, 6, 5, 0, 8. Maka inverse-nya adalah ini. Jadi terlebih dahulu kita harus mencari determinan dari matriks A. Determinan matriks A ini sama dengan, jadi ingat ya, dalam penulisan matriks
Ini kalau penulisan matriks saja seperti ini, A-nya tanpa tanda kurung, berarti isi matriksnya diapit oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Jadi boleh tanda kurung biasa atau boleh tanda kurung siku. Tapi nama matriksnya itu nggak dikasih kurung. Tapi kalau mencari determinan, nah A-nya ini diapit oleh tanda garis dan elemennya juga 274, 316, 508. Nah, ini kita pakai cara sarus saja. Kita tambahkan dua kolom pertama 3, 1, 5, 0. Nah, kemudian kita kalikan. 2 kali 1 kali 8 ini adalah 16 ditambahkan dengan 7 kali 6 kali 5 30 kali 7 210 ditambah 4 kali 3 kali 0 0 dikurang, kita kurangkan dengan 4 kali 1 kali 5 20 dikurang 2 kali 6 kali 0 adalah 0 dikurang 7 kali 3 kali 8. Berapa itu? 21 kali 8 168. Maka determinan dari matriks A ini adalah 16 tambah 210 ini 226 dikurang 20 dikurang 168. Jadi hasilnya adalah 38. Jadi determinan A-nya adalah 38. Ini sudah. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah adjoin dari matriks A. Adjoin dari matriks A. Ini kita tulis lagi ya. Matriks A kita adalah 2, 7, 4, 3, 1, 6, 5, 0, 8. Nah, ini berarti kita cari dulu matriks kofaktornya. Matriks kofaktornya adalah ini isinya determinan dari matriks 2 kali 2. Jadi jika posisinya untuk di elemen baris pertama kolom pertama, jadi isinya adalah matriks ini kita kasih tanda dulu terlebih dahulu. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Tanda ini tetap. Nah, ini determinan. Determinan dari siapa? Siapa elemennya? Matriks ini adalah matriks yang isinya tutup yang sebaris dan sekolom dengan angka 2 ini. Karena kita mau posisi di yang sini, maka kita tutup yang elemen yang sebaris dan sekolom dengan angka 2. Jadi kalau kita tutup, sisanya adalah 1608. Nah, jadi ini adalah 1608. Nah, yang kedua, untuk baris pertama kolom kedua, determinan kita tutup yang sebaris dan sekolom dengan 7. Nah, sebarisnya ini, sekolomnya ini, berarti sisanya 36, 58. 6, 58. Nah, untuk yang ketiga ingat ya, ini isinya determinan-determinan. Nah, yang baris pertama kolom ketiga tutup yang sebaris dan sekolom dengan 4. Sisanya 3, 1, 5, 0. Nah, selanjutnya ya, isi 3 lagi. Kita tutup sebaris dan sekolom dengan 3, sisanya 74, 08. Nah, untuk yang satu, tutup sebaris dan sekolom, sisanya 24, 58. Nah, untuk yang 6, tutup sebaris dan sekolom. Kita tutup yang sebaris dan sekolom dengan 6. Sisanya adalah 2750. 2750. Selanjutnya yang angka 5. Kita tutup yang sebaris dan sekolom dengan 5. 74 16. Untuk yang 0 tutup sebaris dan sekolom, sisa 24 36. Nah, untuk yang ini, untuk yang 8 berarti sisanya 27
31. Nah, kebanyakan dalam mencari inverse matriks 3x3 di sini banyak yang salah dalam mencari atau dalam menghitung matriks kofaktornya ini. Karena dia salah dalam menentukan matriks ini. Nah, terus kita hitung nilai determinannya sama dengan ini 8, kita kalikan 1 kali 8, 8 dikurang 6 isinya 8 dikurang 0 isinya 8. Ini tandanya plus ya, kali plus berarti plus. Nah, min dari ini hasilnya 24 dikurang 30 min 6. Nah, ini plus 0 dikurang 5 min 5. Di sini min 56 dikurang 0 berarti 56. Di sini plus 16 dikurang 20 min 4. Di sini min 0 dikurang 35 min 35. Di sini plus 42 dikurang 4 ini adalah 38 minus 12 dikurang 12 0 plus 2 dikurang 21 adalah minus 19. Nah, hati-hati di tanda minus ini. Sehingga matriks kofaktor kita adalah 8, 6, min 5, min 56, min 4, 35, 38, 0, dan min 19. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Selanjutnya kita mentransposkan matriksnya ini. Jadi kita transposkan, kita ubah baris dan kolom. 8, 6, min 5, min 56, min 4, 35, 38, 0, min 19. Nah, ini baru matriks transpos dari matriks kofaktor. Sehingga inverse dari matriks kita adalah, jadi nanggung ya, tulis di sini aja. Inverse dari matriks kita sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join dari matriks A. Ini isinya 1 per determinannya ini tadi adalah 38 dikalikan dengan 8 min 56 38 6 min 40 min 5 35 min 19. Nah, inilah matriks inverse dari matriks A ini. Jadi ya, kalau untuk matriks 3x3 hati-hati dalam menghitung determinan ataupun mencari inverse dari matriks ini. Jadi kalau misalkan kesulitan dalam mencari inverse dari matriks 3x3 atau 4x4, di sini kita ada software dari matematika, itu adalah MATLAB, matriks laboratori. Jadi nanti kalian tinggal menginputkan elemen-elemen yang ada di matriks gitu ya. Nah, bisa dicari inverse-nya berapa, langsung keluar hasilnya. Tapi kalau untuk manual seperti ini caranya. Baiklah, sebagai latihan, coba cari inverse dari matriks B yang berisi 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 0, 2. Nah, cari inverse dari matriks B ini. Nah, jadi cukup sekian dulu penjelasan saya untuk matriks untuk inverse matriks ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.